Perkenalkan, nama saya Siska Handayani, mahasiswa S2 Universitas Pertiwi. NIRM saya 25220030. Kali ini saya akan membahas tentang etika bisnis, materi etika bisnis, penerapannya dalam Islam, dalam konsep Islam. Seperti yang kita tahu, etika bisnis itu sendiri adalah nilai atau moral, aturan-aturan yang dipakai lembaga atau organisasi atau seseorang personal pada perusahaan agar perusahaan tersebut atau organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik, karena memang ada panduannya yaitu berupa etika bisnis. Tujuan dalam etika bisnis sendiri adalah untuk bisa memandu atau menjadi acuan sebuah perusahaan atau organisasi di dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, di dalam menjalankan bisnisnya untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan atau bisnis itu sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang yang saya bilang di awal, yaitu etika bisnis, penerapan etika bisnis dalam konsep Islam sendiri. Apa sih penerapan etika bisnis dalam konsep Islam? Etika bisnis sendiri itu adalah aturan atau nilai-nilai, norma-norma yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan. Maka kalau dalam konsep Islam yaitu sama, berupa nilai-nilai atau moral atau aturan-aturan yang dilakukan oleh seseorang di sebuah perusahaan atau organisasi. Cuma yang membedakan adalah kalau dalam konsep Islam itu etika bisnis yang kita pakai itu harus bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan atau menciptakan yaitu seperangkat prinsip syariah sehingga mengatur aktivitas ekonomi agar bernilai ibadah. Jadi tidak hanya kita mencari keuntungan saja dalam berbisnis. Jadi dengan kita menerapkan etika bisnis dalam konsep Islam, kita lebih mengutamakan bisnisnya itu bisa bernilai ibadah, seperti itu. Mungkin teman-teman juga sudah banyak tahu ya, dalam dunia bisnis itu ada yang namanya norma-norma atau aturan-aturan yang sudah diciptakan oleh pemerintah ataupun oleh perusahaan sendiri. Nah, dalam etika bisnis konsep Islam ini, setidaknya norma-norma dan aturan-aturan itu berdasarkan agama yang bisa menghasilkan selain berbisnis dengan baik, tapi menghasilkan sebuah kemaslahatan yang baik untuk orang banyak gitu. Apa aja sih kira-kira yang menjadi prinsip etika bisnis dalam konsep Islam? Sebenarnya etika bisnis dalam konsep Islam itu dasar-dasarnya atau pernah berlandaskan pada Al-Quran. Balik lagi kita akan yang paling kita pegang adalah Al-Quran. Apa sih sebenarnya bisa ada 4 pilar yang digunakan oleh etika bisnis dalam konsep Islam, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Itu merupakan sebenarnya kalau kita tahu itu adalah sifat-sifat Nabi gitu ya. Jadi sifat-sifat Nabi itu yang akan kita pakai sebagai konsep dasar etika bisnis dalam Islam, seperti itu. Sidik sendiri kita yang kita tahu adalah artinya kejujuran. Maka dalam kita berbisnis sebaiknya kita bisa menerapkan kejujuran agar bisa menciptakan sebuah bisnis yang memang punya tujuan yang baik, ya kan? Kalau kita awalnya sudah memiliki tujuan yang baik, pasti hasilnya akan baik dalam prosesnya. Dengan sifat kejujuran, pasti hasil akhirnya pun akan baik. Kedua adalah amanah. Amanah itu apa sih? Amanah itu adalah tanggung jawab ya.
segala sesuatunya kita harus amanah, apalagi dalam Islam ya. Sebagai seorang pemimpin itu diberikan tanggung jawab, amanah terhadap perusahaannya. Bagaimana dia memimpin perusahaannya, menerapkan aturan-aturan yang dia terapkan kepada bawahannya, karyawannya, itu harus amanah semuanya ya. Kenapa? Karena dengan amanah itu kita akan menciptakan hasil yang baik dan kita akan mendapatkan kepercayaan terhadap orang lain. Kalau dalam perusahaan berarti kita akan mendapatkan kepercayaan dengan rekan bisnis kita, dengan customer, yang paling pasti adalah dengan customer perusahaan kita. Kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain atau bahkan customer, yang paling penting adalah itu kita pastinya citra perusahaan kita akan baik dan kita akan dikenal dengan banyak orang dengan lebih baik lagi. Yang ketiga apa sih? Yang ketiga adalah tablik. Tablik sendiri kita tahu ya, sudah tahu artinya adalah keterbukaan atau transparansi. Jadi di dalam menjalankan sebuah perusahaan kita harus transparansi atau keterbukaan, apalagi di dalam kita menjual sebuah produk ya, sebuah produk terhadap customer itu kita harus transparansi, harus terbuka. Kenapa? Karena kita jangan sampai kita menipu terhadap customer gitu ya kan. Jadi keterbukaan, transparansi dari segi penjualan produk itu sangat penting karena demi kemajuan perusahaan. Terus transparansi dan keterbukaan terhadap apa lagi di perusahaan itu, yaitu transparansi terhadap laporan keuangan ya kan. Terus transparansi dalam aturan-aturan pekerjaan. Jadi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan dan diterapkan ke karyawan itu setidaknya bisa transparan dan tidak hanya menguntungkan sebelah pihak. Misalkan hanya menguntungkan dari sisi perusahaannya aja, jadi sehingga karyawannya juga dirugikan seperti itu. Yang keempat apa sih? Fatona. Fatona itu adalah kecerdasan ya, kecerdasan. Dan kalau di perusahaan itu seperti efisiensi gitu kan. Kecerdasan lebih mengarah ke efisiensi, maksud saya seperti itu. Dalam mengelola bisnis secara profesional, inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman, maka kita memerlukan kecerdasan ya, kecerdasan dalam berpikir. Kenapa? Dengan kita berpikir cerdas akan menciptakan sebuah ide-ide atau bahkan menciptakan kita melakukan pekerjaan dengan maksimal sehingga kalau melakukan pekerjaan sehingga kita menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi demi perusahaan seperti itu. Kalau misalkan kita sudah maksimal, terus kita sudah menghasilkan kinerja yang baik, otomatis itu akan menciptakan efisiensi dengan sendirinya. Efisiensi dalam taraf apa? Efisiensi dalam jam waktu ya, waktu pekerjaan yang harusnya dipegang 1-2 orang atau 3 orang, karena 1 orang ini mengerjakannya dengan maksimal, maka cukup dikerjakan dengan 1 atau 2 orang. Itu efisiensi dalam segi apa, Bang? Berarti efisiensi dalam segi operasional untuk pembayaran tenaga kerja seperti itu. Terus apalagi sih efisiensinya? Banyak ya teman-teman. Misalnya kita memaksimalkan dalam penggunaan sebuah bahan baku dan lain-lain seperti itu. Jadi dia sesuai aturan gitu. Karyawan itu melakukan pekerjaan sesuai aturan yang sudah diberikan sehingga tidak menyia-nyiakan bahan baku bahkan waktu, sehingga tidak merugikan sebuah perusahaan. Artinya 4 pilar ini apabila dikerjakan oleh karyawan dan pimpinannya, maka perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Perusahaan itu akan menghasilkan sebuah output yang baik dan pastinya visinya akan tercapai. Kenapa? Karena misinya sudah tercapai dengan 4 pilar ini. Jadi dalam etika bisnis penerapannya dalam Islam itu intinya kita itu
bisa melakukan sebuah norma-norma atau aturan-aturan yang jelas, bahkan berdasarkan prinsip Al-Quran, berdasarkan Al-Quran gitu. Kalau misalkan kita sudah dengan melakukan dengan maksimal prinsip-prinsip Al-Quran yang telah diciptakan oleh Al-Quran, saya yakin etika bisnis itu atau perusahaan akan menjalankan bisnisnya dengan baik gitu. Itu harus didukung oleh karyawannya juga harus bisa melaksanakan menerapkan etika bisnis tersebut gitu. Jadi jangan sampai perusahaan sudah membuat tapi karyawannya tidak bisa melaksanakan dengan maksimal, atau sebaliknya perusahaan sudah membuat, karyawannya sudah melaksanakan tapi perusahaannya tidak konsekuen gitu untuk merealisasikan apa yang sudah dilakukan oleh karyawannya, seperti itu. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya teman-teman, etika bisnis Islam bukan sekadar kumpulan aturan hukum normatif, melainkan sistem nilai yang terintegrasi secara praktis dalam sebuah kegiatan ekonomi. Contohnya sendiri di bisnis Indonesia kita bisa lihat etika bisnis yang sudah diterapkan, etika bisnis dalam Islam yang sudah diterapkan adalah Bank Muamalat Indonesia. Bisa kita lihat Bank Muamalat Indonesia itu sekarang pastinya banyak norma-norma atau aturan-aturan yang berdasarkan dari prinsip dasar Islam, dari prinsip keislaman lah maksud saya. Jadi selain Bank Muamalat, kita juga bisa lihat Bank Syariah Indonesia juga itu pastinya sudah memakai prinsip-prinsip keislaman yang diterapkan di dalam sebuah perusahaannya di dalam menjalankan bisnisnya, seperti produk-produk yang kita tahulah dari sebuah bank BSI ya kan. Misalkan tabungan itu dia ada 2 jenis ya. Yang satu adalah tabungan secara kalau mereka bahasanya itu bukan bunga ya, jadi pengembangan sebuah tabungan, atau yang benar-benar murni tidak ada tambahan pendapatan pengembangan dari tabungan itu sendiri gitu. Jadi teman-teman mungkin banyak ya di dalam dunia nyata itu contoh-contoh penerapan etika bisnis dalam Islam, yaitu selain Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, kita juga bisa lihat konsep-konsep pendidikan secara Islami gitu ya. Banyak sekolah-sekolah atau institusi-institusi yang memang menganut prinsip keislaman gitu ya. Itu bisa menjadi sebagai contoh penerapan etika bisnis dalam Islam, seperti itu teman-teman. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, sedikit sekali, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bahwa dalam penerapan etika bisnis itu selain yang secara konvensional, kita juga tahu ada secara penerapan dalam Islam. Terima kasih, salam sukses dari saya Siska Handayani. Terima kasih.